sangat solid, sangat kompak. Insya Allah kita menang satu putaran. Ridho akan mengupayakan ya agar terutama pedagang UMKM itu naik kelas. Ada perbedaan, tetapi kita bisa menghargai satu, kita memiliki tata krama. Kami sebagai petugas untuk menerima mandat, menerima perintah dari rakyat. Kami justru menjadi pelayan buat rakyat. Tetapi yang jelas dari hasil survei itu terlihat bahwa apa yang kami lakukan, saya dan Bang Dul itu sudah on the right track. Dari yang tidak diperhitungkan sama sekali, sekarang ada di angka 38,4. Sisa masa kampanye insya Allah tinggal 17 hari lagi. Makanya kita bilang, ayo kita kerja keras nih. Jangan kita berpuas diri, juga bukan berarti takabur. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall iNews Tower Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Malam ini kembali menjadi malam yang istimewa karena calon wakil gubernur DKI, masih DKI ya, karena belum ada kepres, DKI Jakarta kembali ke panggung Rakyat Bersuara. Di tengah sibuk masa kampanye putaran terakhir menuju masa tenang nanti, survei elektabilitas atau tingkat keterpilihan paslon, pasangan calon menunjukkan hasil hanya beda-beda tipis. Bahkan pada beberapa survei tidak bisa, sekali lagi saya garis bawahi, tidak bisa ditentukan siapa yang unggul karena terpaut sangat dekat antar dua calon, yakni calon nomor 1 dan calon nomor 3. 2 pekan lagi, pilihan Anda di bilik suara menjadi penentu. Siapa yang akan pimpin Jakarta? Provinsi dengan anggaran paling jumbo alias paling besar se-Indonesia. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Dan langsung saya undang ke hadapan pemirsa dan juga hadirin dimanapun berada, termasuk di MNC Conference Hall MCH Jakarta di Kebon Sirih. Saya akan undang Pak Suswono, calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1. Silakan Pak, silakan Pak. Silakan Pak Suswono, saya mau sampaikan dulu, Pak Suswono, kita langsung aja atau nanti kita orasi? Sekarang orasi dulu aja Pak ya. Boleh nggak Pak? Saya minta orasi Pak. Nanti yang calon nomor 2 dan calon nomor 3 juga demikian. Waktunya 3 menit. Terserah apa yang disampaikan. Ini mungkin akan menjadi ajang terakhir untuk debat karena hari Minggu nanti kan debat ya Pak. Betul. Untuk di TV, di media dan lain sebagainya, kita mungkin tidak akan bertemu lagi. Tapi kita akan bertemu nanti pada saat pencoblosan. Kalau putaran kedua ada, nanti kita akan ketemu lagi. Tapi kalau nggak ada, wallahu alam gitu Pak ya. Silakan Pak Suswono. Oke, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak sekalian, panelis dan para pemirsa yang saya hormati. Iya. Sungguh sangat berbahagia hari ini saya bisa tampil dalam satu acara yang sangat mulia ini. Rakyat Bersuara. Tentu kami akan menampung dan tentu akan menyalurkan apa yang menjadi harapan rakyat. Ridho, pasangan Ridwan Kamil Suswono sudah komitmen bahwa kami akan memberikan satu yang terbaik bagi warga Jakarta. Satu,
kita akan memberikan desentralisasi kepada para RW dengan dana 1 miliar selama 5 tahun. Silahkan RW berkreasi untuk menentukan apa yang menjadi harapan di tingkat RW-nya masing-masing. Karena itu adalah kami percaya bahwa rakyat juga bisa menentukan apa yang dimauinya. Yang kedua, tentu saja kami akan memberikan juga pendidikan gratis bagi sekolah menengah, sekolah dasar dan menengah, baik di negeri maupun juga swasta. Kami pun akan memberikan kredit tanpa bunga bagi para pelaku usaha yang ingin mengembangkan usahanya atau yang baru mau berusaha. Kami juga akan mengupayakan rumah terpadu dan terjangkau agar rakyat miskin kota pun bisa tetap tinggal di kota, tidak perlu dia harus keluar dari Jakarta. Karena kami akan membangun di atas pasar, di atas stasiun, di atas sungai maupun juga di atas jalan. Itulah dengan rumah hunian vertikal ke atas. Tetapi juga kami akan membenahi rumah-rumah tersebut. Dan juga tidak kalah pentingnya kami akan selalu ada operasi pasar ketika harga pangan tinggi dan ada operasi pasar rutin yang kita kenal dengan sembako murah. Maka saya percaya rakyat Jakarta akan memberikan satu kontribusi bagi kemenangan dari pasangan Ridho. Dan tentu problem yang selalu menjadi klasik yaitu soal macet. Kami pun akan punya yang kita kenal dengan kue putu, kemanapun irit dan hemat waktu. Kami akan memperbanyak armada, kami juga akan memperpanjang jarak sehingga dan juga kami akan mengurangi pergerakan orang dengan salah satunya adalah work from home secara bergilir. Dan juga persoalan banjir, kami pun ada solusi, agenda solusi hujan aman sehingga rakyat Jakarta tidak perlu berrepot-repot dengan persoalan banjir yang rutin setiap tahun yang selalu dihadapi. Insya Allah Ridho menang, rakyat Jakarta senang dan insya Allah lebih bahagia ketika mengakhiri 5 tahun ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan tangan dulu untuk Pak Suswono, calon wakil gubernur nomor 1. Mana pendukungnya untuk calon wakil gubernur nomor 1? Sekali lagi saya silakan. Oke, baik. Selanjutnya saya panggilkan calon wakil gubernur nomor urut 2, Bang Kun Wardana. Kita berikan tepuk tangan. Nomor urut 2. Oke. Tadi 1 begini, 2, nanti 3 juga begini. Oke. Silakan, waktunya 3 menit sejak Anda bicara, Bang Kun, silakan. Baik, kami dari Paslon 2, kami akan memprioritaskan transparansi dan partisipasi publik di dalam birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Kita akan menggunakan teknologi untuk memastikan transparansi dan partisipasi publik ini di semua elemen, baik itu di elemen penggunaan keuangan dan juga tata kelola anggaran, kemudian juga pengadaan barang dan jasa, retribusi, pajak, dan semua elemen-elemen yang membutuhkan partisipasi publik kita akan transparankan. Kemudian yang kedua, kita akan menyeimbangkan, pertama adalah modernisasi dan kecerdasan budaya Jakarta. Jadi keseimbangan ini sangat penting agar kita tetap memelihara tradisi kearifan lokal di tengah maraknya modernisasi saat ini. Kemudian yang ketiga, kita akan tetap meningkatkan kesetaraan, kesejahteraan bagi para warga Jakarta. Pertumbuhan yang sangat cepat, ekonomi maupun infrastruktur harus bisa dinikmati oleh semua elemen warga. Kita akan melakukan kolaborasi terhadap semua elemen yang ada. Kita akan menggunakan teknologi tepat guna untuk mewujudkan cita-cita kita bersama.
kita ingin membangun Jakarta sebagai kota peradaban. Kita ingin juga menjadikan Jakarta sebagai kota global, menjadi hub atau simpul bagi semua konektivitas yang ada. Termasuk diantaranya bagaimana kita Indonesia, Jakarta khususnya bisa menjadi pusat inovasi, pusat teknologi, bahkan juga menjadi tempat-tempat untuk pertemuan, eksebisi ya, yang kita sebut MICE. Ya, untuk itu kita ingin memberikan semua konten-konten yang menunjukkan bahwa Jakarta ini adalah budaya yang menjadi penarik bagi masyarakat-masyarakat global. Untuk itu kita akan fokus ke sana. Dan karena kami dari Independen, kami petugas rakyat, kami ingin warga Jakarta terus berpartisipasi untuk mengevaluasi kinerja kami, untuk bisa mendukung bersama, bahkan sampai pada tahap pengambil kebijakan. Kita ingin masyarakat bersama-sama kami untuk membangun Jakarta. Terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk calon wakil gubernur nomor 2, Bang Kun Wardana. Silakan Bang Kun. Saya ingin mendengar yel-yelnya dulu untuk, dalam tanda kutip ya, pasukan pendukung calon wakil gubernur nomor urut 2, Bung Kun Wardana. Silakan. Oke, kita berikan tepuk tangan. Dan yang selanjutnya adalah, ini bukan calon wakil gubernur sebenarnya, karena ada acara mendadak, nanti dijelaskan oleh Bung Chiko Hakim. Silakan Bung Chiko. Nomor urut 3, oke. Silakan Bung Chiko. Jadi Bung Rano, Bang Rano ini Bang Rano Dul ya. Yes. Berhalangan, mungkin bisa disampaikan dulu, dan kemudian Bung Chiko yang akan menggantikan. Jadi gini, Bang Rano ini memang jadwalnya sangat padat ya, dan memang udah diatur jauh-jauh hari, dan kemudian juga karena memang 2 minggu terakhir ini saking padatnya, jadi kondisi kesehatannya makin kencang nih. Kondisi kesehatannya harus kita jaga, sehingga mohon maaf bukannya memprioritaskan hal yang lain, tapi memang mengurangi kepadatan jadwal perharinya, dan kebetulan untuk hari ini ada jadwal lain yang memang tidak bisa ditinggal. Jadi Bang Rano mohon maaf tidak bisa hadir. Yang mengirim saya suatu kehormatan bagi saya untuk bisa bersama-sama dengan Pak Menteri Susono ya, calon wakil gubernur, dan juga nggak tahu juga saya nanti 2029 juga jangan-jangan. Kita lihat nanti deh. Oke. Kalau gitu boleh nggak gantikan orasi yang disampaikan oleh Sarjana Bung Rano Dul? Tadi udah disampaikan oleh Cawagup nomor 1 dan 2, sekarang Bung Chiko silakan. Try my best. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf tadi terkait dengan tidak bisa hadirnya Bang Dul di sini, namun tanpa mengurangi rasa hormat juga kepada calon wakil gubernur yang ada, saya ingin menyampaikan sedikit terkait dengan visi dan misi dari Mas Pram dan Bang Dul. Mas Pram dan Bang Dul tentunya pertama kali memikirkan terkait dengan bagaimana Jakarta untuk bisa menuju sebagai kota global dan kota yang menjadi pusat perekonomian nasional, tetapi semua itu tidak akan bisa tercapai kalau tidak memulai membangunnya dari bawah. Jadi prinsip dari Mas Pram dan Bang Dul adalah membangun dari bawah, dari akar rumput, bagaimana menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, bagaimana merawat kembali, menghidupkan kembali budaya yang selama ini agak tenggelam karena daerah khusus ibu kota Jakarta ini memang tidak boleh menonjolkan 1 atau 2 atau 3 budaya khusus karena sebagai daerah khusus ibu kota, tapi kedepannya akan menjadi daerah khusus Jakarta yang tentunya harus bisa bagaimana menggali kembali budaya dan menghidupkannya kembali. Kembali ke soal kesejahteraan masyarakat, kita bicara sebagai kota global, tapi tahu nggak bahwa ada 500.000 rakyat Jakarta yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ada orang-orang yang masih hidup dan tidurnya harus shift-shiftan di satu perumahan di Tanah Abang, di Tanah Tinggi, di mana ada 12 orang hidup di satu rumah karena rumahnya sangat sempit, tidurnya tidak bisa bersamaan di malam hari dengan waktu yang sama. Dan ini masih terjadi di mana rumah-rumah yang sempit, berdempetan, tidak terpapar matahari adalah rumah-rumah yang tidak memiliki MCK. Dan mohon maaf, bahkan banyak lansia yang hidup di sana, dan kalau kita masuk ke sana ada bau-bau yang tidak sedap di sana. Hal-hal inilah yang akan diperhatikan utamanya oleh Mas Pram dan Bang Dul tanpa
menepiskan hal-hal lain yang terkait dengan kemajuan kota. Kita bicara soal masyarakat miskin, tentu kita bicara soal pendidikan bagi mereka untuk bisa mengangkat harkat dan martabat mereka ke depan, untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. KJP akan dilanjutkan dengan manfaat-manfaat yang lebih. Selain juga pendidikan, bahkan anak-anak ini juga bisa menikmati masuk ke dalam tempat-tempat hiburan atau wisata yang selama ini hanya bisa menjadi angan-angan mereka seperti Ancol, Taman Mini, dan museum-museum yang ada di Jakarta. Bagi Mas Pram dan Bang Dul, lapangan kerja adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tadi saya sebutkan. Tapi lapangan kerja seperti apa? Karena tidak bisa kita memukul rata. Karena pengangguran ini tipe-tipenya pun berbeda. Ada yang karena memang kurang pendidikannya, ada yang memang sesungguhnya memang dengan pendidikan yang kurang memadai itu bisa juga mereka diterima bekerja di ruang-ruang khusus di mana tingkat skill yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Dan ini yang akan dipikirkan, dan Pemprov akan menyediakan pekerjaan-pekerjaan itu bagi masyarakat yang kurang dalam skill, dan tentunya dengan pelatihan-pelatihan. Terima kasih, waktunya mungkin bisa lebih banyak lagi nanti. Nanti saya berikan kesempatan. Baik, kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kita berikan tepuk tangan untuk Bung Ciko Hakim. Saya ingin mendengar dulu yel-yel dari pasangan nomor urut 3. Silakan. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan untuk semua calon 1, 2, 3. Oke. Dan saya juga akan memperkenalkan panelis pada malam hari ini. Sesungguhnya ada 4 tokoh, tapi 1 nanti akan menyusul. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah pakar kebijakan publik, Bung Agus Pambagio. Selamat malam, Bang Agus. Pak Agus. Kemudian yang kedua ada Bung Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Ya. Prof. Warga Jakarta. Warga Jakarta ya. Jakarta Timur. Jakarta Timur. Satu suara nih pasti. Ya. Dan Mbak Andita Firseli Utami, saya bilangnya Mbak Afu. Mbak Afu adalah peneliti ekonomi lingkungan yang juga beberapa kali menjadi panelis di debat Pilkada DKI Jakarta. Terima kasih. Nanti juga akan bergabung juga bersama kami Ketum atau Ketua Umum ya, Jakmania, Bung Diki Sumarno nanti akan menyusul ke sini, masih dalam perjalanan. Baik, kita akan masuk ke sesi pertama, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu informasi berikut ini dan kami akan segera kembali setelah informasi berikut ini. Dinamika Pilkada Jakarta tak hentinya menjadi sorotan berjuta pasang mata. Di tengah masa kampanye yang masih berlangsung, 3 pasangan calon gubernur Jakarta terus berupaya menarik perhatian warga demi menjadi juara. Paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono optimis bisa menang Pilkada Jakarta dalam 1 putaran. Kim sangat solid, sangat kompak. Insya Allah kita menang 1 putaran supaya warga juga tidak terlalu berlama-lama dalam pemilu ya. Akan mengupayakan ya agar terutama pedagang UMKM itu naik kelas ya, karena sebagai kota global itu nanti pasti dominan adalah para pengusaha UMKM. Paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kunwardana menegaskan siap menerima perintah dan mandat dari rakyat dan mengaku siap melayani rakyat. Kami sebagai petugas untuk menerima mandat, menerima perintah dari rakyat. Kami justru menjadi pelayan buat rakyat. Menanggapi hasil survei elektabilitas yang terus meningkat, paslon nomor urut 3 Pramono Rano menyatakan akan terus bekerja dan tak mau takabur. Dari hasil survei itu terlihat bahwa apa yang kami lakukan, saya dan Bang Dul itu sudah on the right track. Dari yang tidak diperhitungkan sama sekali, sekarang ada di angka 38,4. Sisa masa kampanye insya Allah tinggal 17 hari lagi. Makanya kita bilang ayo kita kerja keras nih. Jangan kita berpuas diri, juga bukan berarti takabur. Hasil rilis Lembaga Survei Indonesia menunjukkan Ridwan Kamil Suswono meraih 37,4%. Paslon Dharma Pongrekun Kunwardana 6,6% dan Pramono Rano 41,6%. Survei ini dilakukan pada 10 hingga 17 Oktober 2024.
Sementara itu, hasil survei LSI Denny JA merilis elektabilitas Ridwan Kamil meraih 37,4%, Paslon Dharma Pongrekun Kunwardana 4%, dan Pramono Rano 37,1%. Survei dilakukan pada 16 hingga 22 Oktober 2024. Litbang Kompas juga telah merilis survei elektabilitas Pilgub Jakarta. Hasilnya, Ridwan Kamil meraih 34,6%, Paslon Dharma Pongrekun Kunwardana 3,3%, dan Pramono Rano 38,3%. Survei dilakukan pada 20 hingga 25 Oktober 2024. Menuju debat ketiga sekaligus debat akhir Pilkada Jakarta. Siapakah paslon yang akan meraup suara terbanyak dan menduduki kursi Jakarta 1?